Yang kedua, Bapak Hamidul Wahid, MPD, Wakil Rektor 1 di Unisnu Temanggung. Kemudian riwayat pendidikannya, untuk alamatnya Jalan Menolak Utama 7 Gang 2 nomor 2, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mukur, Kota Semarang. Jadi Pak Ibda ini dari Kota Semarang, tapi banyak di lahir tengahnya cepat tuh minggir dari Semarang. Banyak tinggal di Temanggung karena beliau juga dosen di Unisnu Temanggung, juga sekarang Dewan Pengawas Temanggung TV. Dewan Pengawas Temanggung TV. Nanti sengaja Ardian itu Pak, pemateri ya. Kemudian riwayat pendidikannya SD, jenjang SD atau MI itu MI Hikmatul Mu'alimin Pati, SMP MTS Hikmatul Mu'alimin Pati, SMA-nya MA Madarijul Huda, Madarijul Huda Pati, dari Pati berarti. S1-nya Wali Songo Semarang, IAIN Wali Songo Semarang. S2-nya Universitas Negeri Semarang. Kemudian non formalnya, formal ya, Pesantren Mambaul Huda Pati. Riwayat organisasi banyak sekali. Kemudian riwayat penghargaan, lomba 1, juara 1 lomba artikel karya jurnalistik dan foto Hardiknas Kemendikbud 2018. Terus dengan tema, terus juara 1 lomba esai filsafat ilmu GM, juara harapan 4 sayembara Abjadiyah Internasional Jurnal. Terus nominasi 5 lomba artikel karya jurnalistik. Terus juara 1 sayembara Jurnal Hasanah. Terus terbaik 4 lomba karya jurnalistik. Terus riwayat publikasinya luar biasa, banyak banget. Buku, jurnal, dan organisasinya di Pak. Organisasinya Mabinkom BMI, Mabinkom Trisula Stainu, terus Lembaga Pendidikan Ma'arif PWNU Jawa Tengah, Gerakan Literasi Ma'arif, Satuan Komunitas Pramuka Ma'arif, Serikat Mediasi Ber-Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Perkumpulan Dosen PGMI, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah, Pakatan Liv Nasir, Nahdlatul Ulama, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Temanggung TV. Jadi itulah riwayat daripada pemateri Pak Ida. Monggo nanti apa yang menjadi pengunek-unek disampaikan, nanti Pak Ida akan memberi materi berkaitan dengan cara penulisan, mulai dari yang paling ringan banget sampai yang rodok berat. Rodok berat itu kayak penulisan jurnal internasional, itu berat, tapi nggak usah terlalu dalam, cukup hanya sekilas saja. Yang penting karena ini sebagai pemula semua Pak, jadi diberi wawasan atau ilmu bagaimana cara menulis
sing simpel tapi kena gitu. Itu nanti diberikan ke para peserta, kemudian peserta mohon untuk aktif lah, nggak apa-apa, tanya, salah itu hal yang wajar karena bagi orang yang belajar itu memang wajib salah. Yang sebenarnya yang profesional, yang salah kan bukan ada, ini harus belajar wajib salah untuk kebenaran. Jadi peserta ini Pak itu dari berbagai macam unsur, ada yang mahasiswa, perangkat desa, BPD, terus kemudian ada yang dari aktivis desa. Nah, harapannya dengan pelatihan ini nanti akan produktif, terutama menulis kaitan dengan berita yang ada kaitan dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya antarkan. Silakan kepada Pak Ibjad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Direktur Bina, juga Mimpulat Kabupaten Temanggung dan narasumber yang lain, panitia maupun karyawan atau pegawai di Bina Temanggung, dan Bapak Ibu semua dari perangkat desa, dari mahasiswa Yayan Salatiga dan mungkin ada dari Temanggung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, meskipun kayaknya ini saya tidak tahu apakah melanggar aturan PPKM, karena kemarin juga yang paling penting pokoknya sebenarnya bukan pembatasannya, tapi prokesnya itu sebenarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan yang telah berikan kepada kita nikmat semuanya, ya, utamanya nikmat kesehatan yang hari ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dua kalinya sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang itu menjadi bagian penting dalam tema pagi hari ini adalah yang saya sampaikan tentang berita dan artikel, ya. Karena misi utama Nabi itu ya, nubuwah itu ya membawa kabar atau berita. Nah, langsung saja berkaitan dengan yang tadi disampaikan Pak Jamal, izinkan saya berbagi saja pengalaman ataupun aktivitas. Jadi saya dulu itu memang tidak terlalu aktif di pergerakan maupun di pers, cuman kami memiliki komunitas yang memang tergabung di beberapa media massa saat itu. Di saya kuliah semester 3 itu sudah menulis di banyak media massa, utamanya dicetak, ya. Dulu sudah tembus di Kompas Kampus, Republika, Rian Pelita, Jawa Pos, Tempo, Wawasan, dulu ada di Semarang itu Harian Semarang, Barometer, Jateng Express, dan sebagainya, saya lupa. Nah, kemudian hal itu mengantarkan kami menjadi salah satu mahasiswa teladan bahkannya. Mahasiswa teladan nominasi mahasiswa terproduktif menulis di kampus. Setelah saya lulus, ternyata ada nominasi dari Kementerian Agama, tapi saya tidak masuk. Berarti memang bukan rezekinya, ya. Padahal kalau itu saya berani adu dengan namanya Mas Wildani Hefni, itu sekarang sudah doktor di ayat juga. Dia tolong aku kalau nggak salah. Itu dia nyari resensi. Kalau saya artikel ya berita itu jauh lebih banyak tulisan saya sebenarnya. Tapi ya mungkin karena faktor bejo saja, ya. Tapi alhamdulillah saya bisa hidup mandiri, hidup sampai kuliah S2. Bahkan sampai sekarang pun ngikuti Pak Jamal, saya daftar S3 itu juga mau tidak mau memang karena tulisan. Sampai beberapa organisasi besar yang isinya harusnya itu orang-orang tokoh masyarakat kayak FKPT Jawa Tengah itu harusnya memang ketua PWI lah minimal, ya, atau ketua AJI, tapi saya yang jadi ketua bidang media masanya juga nggak tahu. Kemudian SMSI yang memang anak induknya PWI, ya, kalau AMSI kan AJI, ya, itu juga diamanai menjadi pengurus bidang literasi. Kima Arif pun sama, sampai iseng karena instruksi dan
rekomendasi Pak Jamal di Temanggung TV itu juga aslinya harus tokoh masyarakat. Saya kan tokoh apa nggak tahu ya kok. Jadi dengan pengawas itu juga salah dader ya. Jadi itu sekilas tentang yang dulu kami lakukan. Langsung saja pada pokok kali ini teman-teman maupun bapak-bapak ibu dari perangkat desa menulis ini, nanti saya buat skema mau berita dulu apa artikel dulu, gampangnya gitu. Karena pengalaman saya itu lebih banyak ke artikel atau opini. Jadi kalau artikel atau opini yang populer ya, bukan yang ilmiah tadi, itu kan lebih banyak asumsi pribadi, pendapat, gagasan, ataupun refleksi tentang keseharian maupun berkaitan dengan kritik pemerintah maupun kritik kondisi sosial. Itu artikel populer, opini. Nah, artikel populer ini sebenarnya juga bagian dari artikel ilmiah. Saya membagi di buku saya itu saya sebut rubrikasi artikel populer ini ada namanya opini kayak Kompas ya. Suara Merdeka dulu Wacana, sekarang opini. Kemudian ada gagasan kayak Solo Pos, Koran Jakarta. Kemudian ada pendapat, Tempo itu pendapat, ada kolom, Tempo itu juga kolom. Ada namanya perspektif kayak Koran Luar Jawa itu, ada Lampung atau apa itu, dan ini Satelit Pos dulu namanya perspektif seperti itu. Nah, kalau artikel populer itu lebih banyak nulis sebebas-bebasnya tanpa perlu rumus 5W1H seperti itu. Nah, tapi nanti dulu ini saya mengarah kepada berita dulu karena ini berangkat dari kabar Temanggung. Nah, kalau berita itu kan istilahnya kabar yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik ya. Prinsip jurnalistik itu apa saja? Yang minimal mewartakan kebenaran, kemudian berimbang, asasnya seperti itu ya, cover both of shit kalau dalam istilah jurnalistiknya itu. Nah, berita itu intinya kabar yang sudah melalui tahap verifikasi, tabayun maupun ada sumbernya yang jelas. Misalnya tadi saya kesini ngomong, Pak Jamal, neng Bagjo nang tabrakan. Nah, itu kabar atau berita? Kabar ya, seperti itu. Wah, aku ngeleh belum makan, padahal mau makan telur piring udah ketiga. Itu namanya kabar. Nah, kadang kabar atau informasi ini belum memenuhi aspek-aspek jurnalistik yang disebut berita. Kalau berita kebalikannya, seperti itu. Nah, kalau berita itu adalah news ya, itu sebuah informasi yang sudah terverifikasi. Saya menyimpulkan begitu aja. Banyak teori-teori yang mengatakan jelimet-jelimet. Cuman saya simpelnya seperti itu. Kalau kabar belum tentu berita, kalau informasi belum tentu berita. Tapi kalau berita sudah pasti dia kabar, sudah pasti dia information atau informasi. Nah, kalau di dalam jurnalistik teori lama itu namanya pencetusnya sastrawan dulu namanya Rudyard Kipling ya. Dia menyebut teori Kipling kalau bahasamu. Teori Kipling itu ada 5W1H itu lah. What? Pertama what? Apa? Jadi yang ketika ada berita itu yang dipertegas iki apa to jenenge? Oh, kegiatan pelatihan. Ya jelas ya. Kemudian when kapan? Oh, tanggal berapa? Oh, Kamis 15 Juli 2020. Terus where apa? Di mana? Di mana ya? Di mana? Oh, di kantor LBH Temanggung. Terus apa lagi? When kapan? Habis sudah ya. Why, mengapa? Mengapa terjadi? Oh, tujuannya digelar ini dalam rangka melek literasi, melek hukum, dan sampai teknis ke penulisan berita dan artikel misalnya. Kemudian bagaimana prosesnya? Oh, tadi ada pembukaan materi pertama oleh Pak Jamal, kemudian bla-bla seperti itu. Jadi runtut seperti itu. Tapi tidak harus dalam penyajian teknis, tidak harus when dulu tidak harus. Yang penting unsur 5W1H itu melekat dalam sebuah narasi berita atau teks berita itu sendiri. Jadi itu sebenarnya kunci dasar berita dengan artikel. Kalau artikel nanti ada setelah ini ya. Nah, kemudian kalau beberapa teman-teman di Tribun dan beberapa, karena sekarang yang memang arahnya mengganti koran cetak, karena koran cetak rata-rata sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, sudah kembali ke asal. Karena ramalan radar Pancadana almarhum itu
Tahun 2030 nanti koran itu tidak ada, koran cetak itu tidak ada. Dan terbukti sudah 2000, saya menekuni koran itu sudah 2008 sampai sekira 2017 itu masih ada. Tapi 2018 ke sini saya menugaskan artikel ilmiah maupun esai populer kepada mahasiswa itu koran aja nggak tahu, koran di Jawa Tengah apa aja nggak tahu. Tahunya ya Facebook, YouTube dan sebagainya, itu media baru. Nah maka dari itu, dari teori Rudyard Kipling ini 5W1H itu ada tambahan namanya WOW, berarti 6W1H. Tapi ini sunnah sebenarnya. Ya WOW itu, apakah WOW itu hanya judulnya yang bombastis tapi isinya paradoks, tidak relevan, atau hanya mengejar view ya, atau karena psikologi penulis berita di media digital dengan media cetak itu memang beda. Nah, jadi itulah prinsip 5W1H. Nah, kemudian setelah 5W1H, saya langsung ke anatomi berita. Nah, panjenengan terakhir membaca berita kapan? Saya tanya. Utamanya yang perangkat desa ini mungkin jarang atau rajin membaca berita. Jenengan Pak, terakhir baca berita kapan Pak? Terakhir. Atau ya informasi tadi. Kalau enggak berita berarti informasi. Terakhir membaca berita kapan? Gak jelas Pak. Entah 1 tahun kemarin atau nggak tahu kapan ya, seperti itu. Nah sekarang ya mahasiswa, terakhir baca berita kapan? Gimana? Kapan? Oh ya, berarti menonton berita atau mendengar berita. Nah itu sudah audio visual ya. Ini kita kecetak atau teks dulu ini. Nah saya sebelum kesini tadi juga masih sempat menulis 2 berita karena saya panitia ini di FPMI Forum Pendidik Madrasah Enggosi, kebetulan di bidang media itu juga harus mengirim berita karena itu kegiatan nasional dihadiri Pak Direktur KSKK yang kemarin saya nggak sempat membuat berita dan hari ini sudah tayang di beberapa media yang saya kirimkan. Itu contoh sebenarnya nulis juga Pak seperti itu. Nah, oke, lepaskan itu semua, langsung saja kepada teknis anatomi struktur berita. Kalau saya berbicara teori terlalu panjang ya. Berita itu banyak macamnya. Tadi kan teorinya jelas berita itu apa, strukturnya bagaimana, prinsipnya bagaimana jelas, perbedaan dengan artikel juga sudah jelas, perbedaan dengan informasi juga sudah jelas. Sekarang anatomi atau jenis berita. Jenis berita yang paling dasar itu straight news namanya, atau berita, kalau menurut saya itu berita emeng-emeng lah ya. Berita yang simpel loh. Misalnya begini nanti. Puluhan mahasiswa ikuti pelatihan jurnalistik kabar Temanggung misalnya. Itu straight news namanya. Sederhana, tetapi judulnya flat. Nanti ada teknisnya. Itu straight news. Kemudian ada namanya in-depth news. In-depth news itu berita yang memang dalam. Jadi misalnya membedah undang-undang PPKM misalnya. Jadi judulnya saja sudah kayak artikel gitu. Nanti dia berbicara sudut pandang PPKM ya, sudut pandang misalnya sudut pandang agama, sosial, yuridis, filosofis ya, dampak ekonomi, sosial, politik semuanya dipertimbangkan. Itu sudah ke in-depth news dan narasumbernya harus pakar ya, pakar hukum, pakar agama, kemudian akademisi misalnya. Tidak bisa sembarangan. Itu in-depth news ya. Kemudian ada investigation news atau berita investigasi, misalnya menelisik warung esek-esek di Temanggung misalnya. Itu investigasi, tapi ini jarang dilakukan ya. Kemudian ada juga opinion news, berita tapi opini. Misalnya ya, PPKM ketat di Temanggung, ini kata ketua LBH. Nah, itu namanya opini. Jadi dia berita tapi mengutip salah satu pendapat orang yang pakar di bidang itu, tapi itu opininya ketua LBH misalnya. Misalnya begini, ada PPKM merugikan masyarakat, inilah kata ketua HIPMI. Nah, jadi yang ngomong merugikan masyarakat dalam konteks ekonomi, yang ngomong rugi itu opininya ketua HIPMI seperti itu. Misalnya kan Ganjar T2, warga harus taat prokes, itu berita opini namanya, meskipun yang ngomong Ganjar, karena berasal dari pendapat pribadi. Kecuali kalau gubernur Jateng sudah representasi wakil eksekutif ya, wakil pemerintahan, Pemprov gitu. Jadi
Itu kira-kira banyak sekali jenisnya. Ada strike news, event news, opinion news, sama investigation news. Sebenarnya banyak sekali. Kemudian jenis lain yang saya tahu itu ada namanya running news ya. Running news itu berita running. Jadi ada satu kegiatan, itu beritanya bisa 10 sampai 20, 30. Misalnya pembukaan pelatihan satu berita, ucapan sambutan ketua panitia satu berita, sambutan ketuanya satu berita, isi kegiatan satu pemateri satu berita, bahkan 2 berita. Itu namanya running news. Jadi misalnya muktamar Muhammadiyah atau muktamar apa ya, kongres PMI atau kongres apa, itu bisa jadi berita berkali-kali. Itu namanya running news. Kalau di dalam TV kan ada running text juga, iklan running kayak gitu. Jadi berita yang berseri kalau bahasa saya, terus menerus, tapi isunya sama. Biasanya kan sampai berita ini ditulis, kegiatan masih berlangsung dan bla bla bla. Jadi ada kata penegas bahwa sampai berita itu diturunkan atau ditulis, kegiatan masih berlangsung. Gitu ya. Jadi meskipun nanti ada perkembangan berita kan, sampai berita itu ditulis kan pukul berapa biasanya ditulis. Kalau detik biasanya seperti itu. Jadi itu contoh-contoh beberapa jenis berita. Nah sekarang saya akan mensimulasikan atau mengajak teman-teman sahabat-sahabat semua minimal menulis strike news ya. Strike news itu sebenarnya sangat sederhana, simple, dan anatominya hanya 3. Apa saja? Anatomi yang pertama adalah lead atau judul atau paragraf pertama pada berita. Lead ini definisinya umum ya kepala ya. Kepala berita atau kepala sebuah teks berita. Nah biasanya kepala ini berisi tentang judul yang menarik, lugas, dan membuat orang itu terpaksa atau dipaksa untuk membuka atau mengkliknya ya. Misalnya begini, Pak Jamal misalnya tadi ngomong mahasiswa itu nggak boleh bodoh dan tidak boleh buta hukum. Nah itu jadikan berita saja, jadikan judul 7 alasan mahasiswa dilarang buta hukum. Itu namanya judul yang agak menarik. Jadi sudah semi apa ya, semi artikel seperti itu. Kadang kan itu masuk blog ya, tetapi ini berita. Kan seperti itulah. Inilah alasan Jokowi menerapkan PPKM. Misalnya seperti itu. Jadi judulnya itu kadang kayak berita gitu, tapi boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kebiasaan strike news itu rata-rata umum. Kabar Temanggung gelar pelatihan jurnalistik, hanya seperti itu. Misalnya Yayasan 3 gelar seminar nasional, seperti itu toh. Jadi simpel gitu loh, gak terlalu membuat rekayasa seperti itu. Nah itu pertama adalah lead, yang kedua adalah body. Body ini tubuh, isi substansi dari berita itu. Nanti saya contohkan ya. Kemudian yang terakhir adalah tail ya. Tail itu ekor atau penutup berita, closing ya. Jadi ada pendahuluan, pembahasan, penutup, kemana gitu. Jadi ada lead, ada body, ada tail ya, atau ekor atau penutup dari teks berita. Nah sekarang saya contohkan contoh saja gampangnya begini. Kira-kira kalau kegiatannya seperti ini, itu judul berita yang menarik apa? Tadi kan Pak Jamal ngomong banyak. Jadi clue-nya begini, jangan menulis berita itu dari kegiatannya, tapi isinya. Misalnya Pak Jamal tadi kan ngomong undang-undang pers, misalnya bla 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 bla. Itu ditulis isinya undang-undang pers. Jadi nanti kegiatannya ini nebeng di belakang. So, saya contohkan ya. Ya anggap saja ini tadi materinya Pak Jamal. Mahasiswa dan masyarakat dilarang buta undang-undang pers. Judulnya begitu ya. Sejumlah atau begini aja, puluhan mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Temanggung mengikuti pelatihan jurnalistik. Dalam kesempatan itu disebutkan Pemkot Kabupaten Temanggung, Muhammad Jamal, semua masyarakat dilarang buta pers. Titik. Nah itu namanya kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung tanpa tanda petik. Terus tanda petik lagi. Harusnya warga masyarakat itu juga mengetahui undang-undang pers, karena mau tidak mau menjadi objek dan subjek berita setiap hari. Tutur dia tanda petik. Itu namanya kutipan langsung. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah di awal kan umum.
Kegiatan ini terus di bawahnya ya. Kegiatan ini dihadiri oleh bla 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 bla. Mereka terdiri atas mahasiswa yang seletiga wilayah Temanggung, perangkat desa di wilayah Kabupaten Temanggung yang digelar di Sekretariat Kabupaten Jalan Utara bla bla bla. Nah, di UN-nya sudah ada. Kegiatan ini terlaksana pada Kamis 15 Juli 2021 yang digelar secara terbatas karena PPKM dijelaskan ada apa yang diisi oleh narasumber bla 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 bla. Kemudian dilanjutkan lagi dalam kesempatan itu lebih lanjut pemateri menyampaikan bla 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 seperti itu. Jadi saya kalau nulis berita Strike News itu kira-kira hanya 4 sampai 5 paragraf. Barisnya sekitar 5 sampai 8 row. Sangat gampang sekali. Contohnya seperti itulah. Nah, teman-teman kan tadi sudah mengikuti Pak Jamal. Saya hanya menyampaikan materi sedikit karena teknis ya. Silakan sekarang gunakan HP-nya. Karena ini nggak ada LCD, nggak ada apa. Silakan gunakan HP-nya, ketik di HP-nya. Nanti saya sebutkan aplikasinya. Langsung ditulis kegiatan berita hari ini. Entah materi dari saya, materi dari Pak Jamal, atau rangkaian kegiatan secara umum. Yang jelas ada narasumbernya. Narasumber kalau tidak wawancara ya saya ngomong ini dikutip aja. Pak Jamal tadi ngendikan dikutip aja. Seingatnya atau mencatat itu dikutip aja seperti itu. Entah judulnya bagaimana monggo. Jadi pertama adalah nulis Temanggung Strip karena Temanggung itu sebagai tempat kegiatannya ya. Temanggung Strip terus bertempat di bla 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 bla. Tulis seperti itu. Oke, sebelum teknis ada pertanyaan mungkin mengawali kata-kata pertama bagaimana atau bagaimana monggo ini karena teknis sekali sebenarnya materi yang ini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke teknis penulisan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya kira sudah paham semua. Nah, untuk yang Samsung karena HP-nya mesti beda-beda ya. Silakan kunjungi buka aplikasi di Samsung Notes ya. Samsung Notes terus diketik yang plus tambah. Nah, judul tidak perlu diisi, langsung di catatan. Judulnya di catatan seperti itu. Jadi nanti ketika panjenengan nulis berita itu langsung dikopas, lalu dikirim ke email wartawan dan jangan lupa foto. Sekalian ya, foto ini ya foto seperti ini tapi landscape-nya seperti ini. Jangan foto begini, amet ya. Tapi fotonya seperti ini. Karena kalau begini itu media online mudah menata secara secara layoutnya. Tapi kalau begini itu susah. Kadang di crop juga. Makanya nanti motretnya kalau bisa landscape seperti ini. Nah, oke, paham ya. Sekarang yang Samsung langsung saja lah ini saya harus memandu. Yang Samsung buka Samsung Note. Nah, judulnya monggo terserah. Ada yang belum ketemu di catatan atau memo biasanya. Sebisanya nanti kok susah ya gampang. Kamu di dengan plus semuanya ada. Google terus ditulis Temanggung Strip dari isi berita. Ada yang belum ketemu? Tidak perlu di Microsoft Word, susah. Di memo aja, memo atau catatan. Ada ketemu sudah belum? Tulis judulnya dulu. Nah, saya kebiasaan nulis judul dulu biar jelas isinya kemana. Misalnya mahasiswa ditulis mahasiswa yang salon 3 tidak apa-apa. Mahasiswa yang salon 3 dilatih menulis berita, itu aja sudah bisa. Ada yang belum ketemu? Catatan atau Samsung Notes ataupun HP yang lain berbeda-beda merek. Menulis berita. Monggo, terserah.
perangkat desa di Temanggung dilatih dengan cek bisa. Saya tunggu nanti bisa dikirim ke di nomor saya, nanti sekalian fotonya nanti saya usahakan dipublikasi ya, atau nanti kirim Jamal juga bisa. Dikirim ke WA saya. Caranya beritanya dulu di copy paste, baru fotonya. Jangan foto dikasih tulisan, nggak bisa di copy. Jadi tulisan dulu dikirim, kemudian baru fotonya dilampirkan. Kalau mau besar, lampiran fotonya itu di dokumen ya, lebih besar, apa dia tidak pecah. Kalau di foto umum langsung di foto kelihatan fotonya biasanya pecah. Tapi kalau di lampiran kalau dicatat terus di dokumen ini nanti tidak pecah. Oke, saya juga nulis sejadinya nanti kita itu coba aja ya. Contoh ya, Temanggung, redaksi kabar Temanggung melatih, kita tulis jelas. Redaksi kabar Temanggung melatih masyarakat menulis berita. Hal itu terungkap dalam kegiatan pelatihan jurnalistik yang bekerjasama dengan lembaga jurnalistik Temanggung dengan materi bla-bla-bla. Terus koma, kalau nulis apa? Nulis hari ini aja, Kamis. Dalam kurung kaidah selingkuhnya begini ya. 15/7/2021 gitu. Kegiatan ini diisi oleh satu siapa, kedua siapa, ketiga berapa. Kalau nulis kebiasaannya saya itu bukan namanya dulu, tapi jabatannya dulu. Bupati Temanggung, Maladik mengatakan. Jadi bukan Maladik selaku bupati, selaku dua. Jadi jabatannya dulu baru orangnya. Bukan orangnya dulu baru jabatannya. Ya. Dalam kesempatan itu, direktur atau pemimpin pimpinan Redaksi Kabar Temanggung terima saya mengatakan bahwa seperti itu. Nah itu lead ya, kemudian isinya. Pada sesi kedua disampaikan oleh bla 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 bla, saya tidak tulis, tidak usah ditulis itu tidak apa-apa lah ya. Jurnalis membaca atau kemudian juga gitu ya, mengatakan bahwa nulis berita itu diawali dari lead, body dan tail. Dianya menegaskan perbedaan tentang apa mau berita dengan kabar dengan informasi. Kalau berita itu verifikasi melalui proses jurnalistik berbagai. Tadi kan dia nulis artinya mencatat artinya tadi. Dan artikel ilmiah itu berbeda. Pihaknya juga menegaskan atau jangan pihaknya, pria kelahiran pati tersebut misalnya, lulusan program ini tersebut juga mengatakan misalnya, pria kecamatan tersebut mengatakan misalnya seperti itu, bahwa macam-macam berita dimulai dari Slack News, Media News, Opini News, apalagi tadi News ya, dan sebagainya. Terus itu isinya budi ya, kemudian yang penutup atau tailnya usia penyampaian materi. Semua peserta diajak menulis, praktik menulis berita. Beragam berita telah tersusun oleh penulis dan dipublikasikan di kabartemanggung.com dan di beberapa media yang lain.
setelah sesi materi tersebut dilanjutkan dengan sesi berikutnya yang diisi oleh ini dan ini misalnya. Jadi itu contoh simpel, dan memang kelebihan dan kekurangan di online itu kalau bisa acara belum selesai itu Pak Jaringan sudah nyicil berita. Kalau memang mau di-upload cepet ya, dan sampai kegiatan sudah selesai baru utak-utak tulis berita, pasti sudah lupa. Memang prinsipnya adalah fast ya, fast itu cepat, tidak nunggu sampai akhir, kecuali kalau sudah terbiasa kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau dari kegiatan itu kok masih di sana, itu mending langsung ditulis dan dikirim mungkin ke Pak Jamal produksinya, ke nomor saya juga bisa, nanti kita bantu untuk publikasi. Dan tidak perlu mengundang wartawan karena teman-teman sudah menjadi wartawannya sendiri kan gitu ya. Oke, sudah ada yang sudah jadi, bisa dikirim ke saya, nanti kita review atau kita kasih bisa. Oke, ada yang kirim satu tapi judulnya terlalu panjang. Kita ini kayaknya lalu ditulis di sini ya Pak. Ditulis di anu saja, di Pak Sugeng. Ya, ditulis di catatan mawar. Oh iya. Nah, kita review sekalian belajar bersama juga redaksi ini ya. BPD dan aktivis beserta mahasiswa yang Salatiga mengadakan belajar jurnalistik di LBH Temanggung. Nah, judulnya terlalu panjang. Satu, catatannya. Kedua, BPD itu kan singkatan. Singkatan itu hurufnya harus besar semua. Badan Perwakilan Daerah. Dan aktivis tidak pakai F, tapi pakai V, aktivis, ya, aktivis. Ya. Ini malah bisa jadi kalimat pertama, Pak. Jadi isinya, bukan judulnya. Kemudian jurnalistik D-nya kurang E. LBH itu singkatan, lembaga bantuan hukum besar. Nah, oke, kalau nulis singkatan itu kepanjangannya dulu baru dalam kurung. Misalnya lembaga bantuan hukum dalam kurung LBH besar. Jangan LBH dalam kurung lembaga bantuan hukum Temanggung, kurang pas ya. Cara ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, Temanggung itu nama kabupaten atau kota. Setiap nama huruf pertama harus besar. Muhammad Jamal, M-nya besar, B-nya besar. Tidak perlu besar semua. Tidak kapital semua, yang kapital yang besar hanya M-nya dan J-nya. Misalnya warung makan apa nih? Sabun obat, saya sebut merek ya. Warung makannya bisa besar, B dan M-nya. Sabun obat S-nya besar, T-nya besar, karena itu nama tempat. Pokoknya nama ya, nama tempat, nama orang, nama desa, nama kota, pokoknya nama merek itu huruf pertamanya itu besar. Ya. Kemudian ini belum ada ini Pak, apa Temanggung tadi? Temanggung strip ya tadi ya. Nah, pada Kamis 15 Juli 2020 itu disingkat seperti ini aja ya, yang memudahkan. Dilaksanakan bla-bla-blanya, dan jangan memakai singkatan karena ini bahasa resmi. Kali ini kan masih WA yang saya WA yang YG itu dihilangi. Kadang itu masih terjadi meskipun sekelas detik.com, Suara Merdeka, Jawa Pos itu saya sering menemukan dengan itu DG, yang YG itu masih karena ya tentang itu. Tapi kalau bisa harus clear di sini. Kemudian yang mengincar berikut adalah beberapa di antaranya. Nah ini pokoknya kata di dan ke, kalau depannya itu tempat itu harus dipisah. Di antara itu kan tempat, itu harus dipisah. Ke depan dipisah, ke belakang dipisah, di depan dipisah, di belakang dipisah. Di masjid, di musola, di selokan itu dipisah karena tempat. Pokoknya di dan ke awal huruf kalimat depannya kok subjeknya objeknya adalah tempat itu dipisah. Dipisah ya, kecuali kata kerja diikuti itu digandeng, dijelaskan itu digandeng karena kata kerja, dijotos digandeng, apalagi
dilakukan, digandeng. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya diam karena depannya kata kerja harus digandeng. Sederhana, ingat-ingat aja. Nah, kemudian jangan penomoran Pak, tapi narasi. Ada beberapa tutor-tutor yang mengisi titik pertama koma pimpinan sudah cabang temanggung tulis namanya belakang. Kedua siapa boleh, jangan penomoran 1, 2 itu jangan, itu malah kayak makalah kayak artikel ilmiah, tapi narasi semua, paragraf semua, tidak 1 koma, enggak seperti itu karena itu berita. Kemudian nah oke, itu Pak, ini baru sudah lumayan untuk pembuka, ini tinggal edit saja. Kemudian fotonya, Yon Sewu, ini fotonya foto kegiatan, bukan foto pribadi. Kalau foto pribadi itu artikel populer. Ya. Foto kegiatan yang menunjukkan benar-benar ada kegiatan itu, syukur-syukur ini masuk, ada backgroundnya, ada yang ngerti ya. Karena sekarang kan tidak ada gambar bisa disebut hoax, nah, seperti itu kan. Meskipun kadang ada yang di hidden atau di etika jurnalistik ketika ada orang kecelakaan kelihatan apa tangan patah kemudian berdarah itu di-blur ya, karena itu etika jurnalistik. Kadang diberi pokoknya dihapus-hapus di-blur ya, atau diberi warna-warna yang memang tidak menunjukkan secara jelas peristiwa, yaitu peristiwa pokoknya peristiwa anomali lah, di luar normal lah. Seperti itu. Oke, itu ada yang lain monggo. Judulnya ini belum Pak, judul. Jadi sebenarnya soal maksimal minimal itu sebenarnya kalau saya pribadi maksimal 5 kata. Maksimal. Itu udah berapa ya? 6 ini. Ini bisa pokoknya nih judul itu hilangkan skema SPOK, subjek, predikat, objek itu tidak penting bagi saya. Yang penting kalimatnya tetap ya. Ini kan bisa diganti. Kabar Temanggung latih penulisan berita, itu sudah selesai, sudah 5 huruf, 5 kata. Jadi kata masyarakatnya dihilangkan, tidak masalah. Ada pertanyaan lagi? Tapi biasanya judul-judul itu sekarang memang kacau ya, aturan penulisan di online itu kacau. Kenapa kacau? Karena ya tadi mereka mengutamakan aspek kelengkapan dari bombastisme berita tersebut. Misalnya kemarin sebuah Nia Ramadhani ya kena kasus melakukan ya, hukum itu tindakan melanggar hukum penyalahgunaan narkoba. Itu kan saya melihat judulnya itu panjang banget. Ya sebenarnya boleh lah seperti itu. Teman itu kan sudah diedit redaksi. Buat awalnya tetap menulis simpel gitu loh. Nah soal redaksi redaktur itu bukan wilayah kita. Yang penting kita menulis standar saja. Kalau saya maksimal 5 kata saja. Seperti contoh ini, Kabar Temanggung latih penulisan berita. Dan tidak perlu kadang kata yang media menasional, kata tempat itu dihilangkan. Misalnya kalau gini kan, Kabar Temanggung latih masyarakat Temanggung menulis berita kan Temanggungnya double, cukup masyarakat atau warga seperti itu. Jadi kata lokalnya dihilangkan seperti itu. Oke, ada yang sudah jadi monggo dikirim. Lanjut ya, cinta nih Pak Thomas ini, Prasetyono. Ini sudah lumayan. Secara judul masih, kalau bisa disebut masih sudah bagus, tapi pertama catatannya masih panjang. Pelatihan jurnalistik dalam rangka peningkatan kualitas SDM dalam bidang jurnalistik, terlalu panjang.
Saya ganti begini. Tingkatkan kualitas SDM, Kabupaten Temanggung latih gelar pelatihan jurnalistik. Bisa jadi seperti itu. Tetapi huruf depannya harus besar karena judul. Ya, ini kan pelatihan P-nya sudah benar besar, jurnalistiknya harusnya J-nya besar, ya. Dalam karena kata hubung itu cukup kecil semua. Dalam, dari, yang, ke, oleh itu huruf depannya kecil saja meskipun judul. Rangka karena bukan kata hubung, R-nya harus besar. Peningkatan P-nya besar, kualitas K-nya besar, SDM sudah benar besar semua. Dalam benar, bidang jurnalistik B-nya harus besar, J-nya harus besar. Kemudian kata depannya Temanggung. Temanggung ini nggak perlu besar semua, Pak. Cukup T-nya yang besar. Temanggung gitu aja ya. Temanggung T-nya yang besar straight. Dalam rangka peningkatan SDM masyarakat Kabupaten Temanggung lah. Kabupaten Temanggung besar semua. K-nya besar, T-nya besar. LBH Kabupaten Temanggung. Nah, kan tidak semua orang tahu nih LBH apa. Ditulis lengkap dulu. Lembaga Bantuan Hukum dalam kurung LBH Temanggung atau LBH Kabupaten Temanggung harus menyesuaikan nomenklatur juga. Kalau sebab saya sesuai yang di sini ya cukup LBH Temanggung, tidak perlu LBH Kabupaten Temanggung. Sama seperti Polres Temanggung. Saya berkali-kali kemarin waktu survei kepuasan publik itu tidak ada nomenklatur Polres Kabupaten Temanggung, tidak ada. Ya Polres Temanggung seperti itu. Jadi harus juga menyesuaikan nomenklatur lembaganya. Misalnya ya IAIN Salatiga, tidak ada IAIN Kota Salatiga, tidak ada. INISNU Temanggung nggak ada, INISNU Kabupaten Temanggung nggak ada. Ya cukup INISNU Temanggung, IAIN Salatiga, LBH Temanggung. Itu perlu diingat juga ya seperti itu, karena seperti Polres itu ya Polres Temanggung saja, tidak perlu Polres Kabupaten Temanggung. Itu juga menyesuaikan juga ya. Kemudian, nah dalam rangka peningkatan SDM kualitas melakukan pelatihan jurnalistik, kami sudah belajar seperti itu. Pelatihan dilaksanakan, masih bisa dilaksanakan, harusnya gandeng karena kata kerja. Nah ini masih ada keliru, bertempat di BLH, LBH harusnya Pak, bukan BLH ya. Ini jangan sampai satu kata itu keliru karena fatal. Kalau guyonannya Warkop Dono Kasino Indro itu pernah pertanyaan lucu, apa bedanya LBH dengan BH ukuran L itu para ngakak. Ya jangan sampai salah ketik, khususnya nama orang, nama tempat, nama organisasi jangan sampai salah keliru. Salah dan keliru jangan sampai. Kalau bisa cari di Google kalau bingung mencari nama. Misalnya saya sebutkan HM Al-Hadik, itu pasti banyak yang keliru nulis nama Bupati Temanggung. Kalau saya lebih aman cari di Google. Insya Allah akurasinya lebih tepat, apalagi website di pemerintah kabupatennya pasti jauh dipastikan tepat daripada kita asumsi kita. Kata Muhammad saja kan banyak perspektif loh. Ada kata Muhammad, ada double M, ada Muhammad, ada Mucamat, ada Mokamat pakai kayak amat, itu banyak sekali. Makanya lebih tepatnya, orang saya biasa liputan itu tanya panitia, minta suratnya atau biar verifikasinya jelas. Ya, daripada ini keliru bertempat di BLH ini apa? Ya, ini repot. Kemudian, oke, ini sudah secara umum selesai. Kalau bisa waktunya dikasih WIB Pak, ya, karena ini menunjukkan waktu Indonesia bagian barat. Karena online itu lokal ya nasional sebenarnya, semua orang bisa mengakses, open access ya. Kemudian ini yang belum adalah kutipan langsungnya belum ada di sini. Ini kan masih narasi penulis sebagai peserta. Paham ya maksudnya? Kebetulan saja panjenengan jadi peserta, jadi tahu kronologi kegiatannya, mampu menuliskannya. Tapi kalau nanti panjenengan menuliskan kegiatannya orang lain, ya panjenengan seolah-olah itu hartawannya. Jadi harus ada kutipan dari panitia, minimal ini ya narasumber ya. Narasumber itu harus minimal ketua organisasi, narasumbernya atau ketua panitia.
nek testimoni salah satu peserta tidak masalah. Sementara itu salah satu peserta mengatakan tidak masalah, tapi di atasnya sudah ada komentar dari ketua organisasinya, ketua panitianya atau narasumbernya. Nah, jangan sampai berita penting tapi narasumber atau kutipannya peserta tok, lucu gitu loh. Karena yang memiliki otoritas dikutip atau dinukil itu ya pembicaranya minimal atau ketua organisasinya atau ketua panitianya. Jadi itu berangkat dari ucapan atau data dari penyelenggara atau ketua panitia, bukan opini dari penulis berita. Tanya. Karena prinsipnya begini, di dalam berita itu tidak boleh ada opini. Itu harus diingat-ingat. Itulah bedanya antara berita dan opini. Tetapi di dalam opini itu boleh ada berita. Paham ya bedanya ya? Kalau di dalam berita itu memang murni pure dari kegiatan yang terjadi di lapangan, bukan opini penulis, bukan opini wartawannya. Seperti itu, itulah perbedaannya. Maka untuk mendukung tulisan itu harus ada kutipan langsung maupun tidak langsung. Strateginya begini. Dalam kesempatan itu, ini contoh kutipan tidak langsung ya. Pimpinan redaksi Kabar Temanggung Dr. Kandidat Muhammad Jamal bla 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 mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk bla 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 bla, itu namanya kutipan tidak langsung. Terus di bawahnya diberi kutipan langsung. Saya harap semua peserta mengikuti sampai akhir agar tujuannya berjalan maksimal. Koma, tanda petik, tuturnya, tandasnya, katanya, jelasnya, tutur dia, seperti itu namanya kutipan langsung. Jadi kutipan langsung itu tidak boleh dikurangi atau ditambahi, tapi memang benar-benar yang diucapkan oleh narasumbernya. Terus diberi tanda petik ya, katanya, ujarnya, tandasnya, jelasnya, paparnya, seperti itu. Oke, saya kira sudah ada gambaran. Ini tinggal direvisi saja. Nanti bisa dikirim ke saya lagi, saya bantu untuk publikasi. Biar ya ini sudah 75% sudah bagus ini. Oke, satu lagi. Kok dihapus? Ini dari siapa nggak tahu penulisnya. Oh ya, terakhir di akhir tulisan dikasih nama penulis. Saya lupa tadi. Ya, dalam kurung inisial saja. Saya biasanya inisial HI, ya betul itu atau Ibda itu aja. Nama panggilan, nickname-nya saja. Wahyono gitu aja. Kecuali namanya satu kata ya, Sugiono, ya Sugiono gitu aja. Atau SG. Itu kalau di dalam koran itu menghindari namanya ketika ada komplain. Yang bertanggung jawab bukan wartawan personnya, tapi redaksinya, media persnya. Seperti itu. Jadi misalnya ada komplain karena kurang tepatnya informasi. Jadi nanti yang dikomplain tidak nama personalnya, tapi redaksinya. Makanya kalau berita itu aman tidak ada masalah sih ya. Misalnya Sugiono, MJ atau YN, YU, YA, inisial kan seperti itu. Jadi aman. Tapi untuk latihan kali ini ada masalah, ini kan tidak menyinggung umat ya, tidak berdampak gitu loh. Ini hanya latihan saja, ditulis saja nama lengkap atau nama nickname-nya Wahyono, Yudi, Kartini, tidak masalah. Di akhir ya, di akhir tulisan dalam kurung nama. Kemudian apa lagi ya? Cara ngirimnya jangan foto terus dikasih bawahnya tulisan. Ini nggak bisa dikopi. Kalau buka web WhatsApp bisa, tapi kalau membuka HP ini nggak bisa dikopi ini. Maka strateginya ngirim tulisan dulu, dikirim baru fotonya, atau foto dulu dikirim baru tulisannya. Jangan dikopas di bawah fotonya, nggak bisa dikopi. Ya, tadi sudah saya sampaikan kayaknya ini. Oke, kira-kira itu. Satu lagi ini ada. Nah ini double juga menurut saya, tapi tidak ada masalah sih.
Kabar Temanggung bersama LBH Temanggung mengadakan pelatihan jurnalistik untuk mendukung penulisan berita. Berapa katanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, benar ya? Bisa disingkat ini. Kabar Temanggung dan LBH gelar pelatihan jurnalistik, itu aja. Gak usah panjang-panjang. Karena ini strike news. Oke, kemudian Temanggung, T-nya saja yang besar ya. Temanggungnya itu loh. Kabar Temanggung bekerjasama dengan LBH bisa ditulis ya, Lembaga Bantuan Hukum dalam kurung LBH Temanggung mengadakan pelatihan jurnalistik di Sekretariat Kabar Temanggung. Nah, sebelum tanggal ditulis ini Mas, ditulis harinya. Kabar Temanggung, Kamis terus dalam kurung 15/7/2021 seperti itu. Kegiatan tersebut dibatasi dengan total 20 peserta sebagai bentuk tertib PPKM. Kalau bisa nambah-nambah kata bisa diperpanjang. Ya. PPKM atau pembatasan bla 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 dalam kurung PPKM yang diikuti oleh masyarakat, perangkat desa dan mahasiswa yang salah 3. Oke. Pimpinan redaksi menyampaikan materi sudah nyambung ini. Oke, ini tinggal dipoles-poles lagi, terus di belakang diberi nama, sudah bisa tayang ini. Dan judulnya diubah. Ini sudah straight news lah, sudah lumayan seperti itu. Oke, ada yang lain? Diedit aja. Oke, yang judul dengan isi jangan terpisah. Judul di enter, terus isinya ini kan, ini ya Kabar Temanggung pelatihan jurnalistik ini kan tidak dipisah. Judulnya pun membingungkan ini. Kabar Temanggung spasi-spasi titik pelatihan jurnalistik di Temanggung ini sing maca piye? Pemahamannya piye gitu. Kabar Temanggung gelar pelatihan jurnalistik, kalau maksudnya bulet nih, bahasanya bulet deh. Temanggung, jangan sampai salah ketik ya. Kurang A dan N itu Pak. Temanggung. Perangkat dan mahasiswa. Perangkat apa ini? Perangkat lunak atau perangkat keras? Dijelaskan. Sejumlah perangkat desa. Nah, jelas ya. Kalau hanya perangkat kan banyak asumsinya. Perangkat lunak atau perangkat keras. Dan mahasiswa yang salah 3 mengikuti pelatihan jurnalistik. Jangan menerima. Mengikuti ya, karena mengikuti bukan menerima. Pelatihan jurnalistik pada Kamis dalam kurung. Nah, adapun materi yang-nya jangan singkatan diberikan digandeng oleh dosen. Dosennya kecil, inisialnya besar, Temanggungnya jangan TMG. Itu kampanye bupati kalau itu. Terus marung gandem. Bapak jangan singkatan. Ya Bapak atau langsung aja nama dan gelar gitu aja. Dan lengkap, jangan hanya BPK Jamal. Ini kan tidak semua orang tahu BPK Jamal itu siapa. Tapi kalau Direktur Lembaga Bantuan Hukum Temanggung Dr. Jamal, itu tahu. Tapi kalau BPK Jamal kan malah badan pengawas lagi. Bisa seperti itu ya. Oke, ini nggak masalah karena latihan. Oke, saya tunggu lagi 5 menit untuk perbaikan. Sekarang silakan bertanya atau yang susah ya. Kalau nulis diawali dari mana kok susah, terus penggabungan kalimat, ejaan. Karena ini saya nggak menjelaskan teori, langsung praktik aja biar ini toh gitu. Jangan teori berdiri-diri ini orang bayangan. Kalau panjenengan sudah memiliki produk teks berita, saya kritisi, kita sharing, akan mudah merumuskan revisi-revisi seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Karena ini waktunya sudah jam pukul 12. Nanti bisa dilanjut, mungkin sedikit pengenalan lah ya artikel ataupun jenis-jenis tulisan di media massa cetak maupun online seperti itu. Monggo, saya tunggu 5 menit atau ada yang mau bertanya, monggo kami persilakan. Silakan. Apakah beritanya itu harus disertakan dengan foto? Ya Harus. Kenapa demikian? Sekarang kan fenomenanya berita yang tanpa foto itu bisa disebut hoax. Nah, gimana mau tahu wujud pelatihannya kalau hanya tulisan?
Kan ada bukti foto. Benar ya? Makanya kadang isinya tentang kebijakan, tapi fotonya Pak Bupati. Karena apa? Dia wawancara Pak Bupati, maka yang difoto Pak Bupati saat itu. Kecuali tidak ada foto, dia mencari ilustrasi yang lain. Tapi kan dia sudah punya bank data banyak, dan ini berkaitan dengan copyright image ya, image copyright atau copyright foto. Kadang di foto itu harusnya memang foto real murni foto Anda. Ketika nanti di situ ya, ketika diterbitkan ada namanya di belakang, itu otomatis itu adalah cipta penulis di belakang di bawah tulisan itu. Meskipun nanti secara copyrightnya adalah milik medianya. Media berhak cipta kan Kabar Temanggungnya atau Kompas.com-nya seperti itu. Tapi kan yang jelas itu fotonya Anda. Kadang media besar memang foto ada sendiri, tulisan ada sendiri. Kayak Antara itu kan memang plat merah dan dia dijual ya. Apa beritanya kan dijual itu. Nah kalau panjenengan teman-teman di sini semua bapak-bapak semua kok real mengadakan kegiatan ya memang harus ada fotonya. Karena hari ini ya tanpa foto itu bisa disebut hoax gitu loh. Kalau radio memang kekuatannya di wawancara, suara kan gitu loh. Kalau TV enak, ya suara, ya gambar jelas gitu loh. Nah kalau berita online cetak kan ya foto dan tulisan untuk membuktikan bahwa benar-benar ada pelatihan ini kan. Kalau hanya tulisan terus piye? Fotonya terus apa? Bingung juga kan. Pelatihan kalau fotonya hoax tenang kurang. Wong sekarang itu yang benar-benar real aja disebut hoax, apalagi yang tanpa foto gambarnya itu aja. Ya. Oke, ada yang lain monggo. Kalau tidak ada backdrop, bisa kegiatannya atau pembicaranya saat ngomong, atau bupatinya apa kepala desanya saat ngomong difoto, strek itu aja. Mau izin Pak untuk foto ambil berita, itu aja, nggak masalah. Seperti itu. Makanya kadang wartawan berebut foto itu memang berkaitan dengan angle. Angle itu ya sudut pandang atau bisa presisi pandang atau ketepatan lah ya. Maka foto yang baik itu ya kadang kan kita lihat ya sering foto Ganjar saat gini ya, atau Jokowi pas banjir nincing apa kayak celana, itu menarik angle-nya. Tapi real kan itu foto, no hoax gitu loh. Atau foto-foto yang memang membuktikan bahwa itu menunjukkan representasi dari tulisan dengan gambar. Kalau wawancara pribadi, misalnya pendapat LBH Temanggung tentang PPKM ini sudah fotonya Pak Jamal di share sebagai bukti bahwa tulisan itu dari wawancara direktur atau ketua ataupun pimpinan dari LBH Temanggung seperti itu. Jelas ya? Ada yang lain monggo. Dan saya sarankan landscape memang seperti ini tadi ya, jangan portrait ya seperti ini. Kalau bisa ya besar ya foto-foto. Ya meskipun HP-nya enggak jelek seperti saya ini, yang penting saat mengirimnya itu lampirannya di dokumen, jangan di image. Kadang di image itu meskipun fotonya besar nanti kekompres sendiri di WA. Tapi kalau formatnya dokumen, meskipun itu foto itu akan asli kadang, fotonya bagus. Ada yang lain monggo? Yang mahasiswa monggo? Udah jadi? Belum? Enaknya begini nanti, Bapak Ibu itu kadang mengikuti kegiatan penting, tetapi hanya numpang lewat, emang tidak terekam atau ada rekam jejak digital. Nah kalau ketika panjenengan nanti punya kegiatan, mahasiswa punya kegiatan dan difasilitasi oleh Kabar Temanggung, kirim aja ke redaksinya, apalagi punya nomor WA-nya pena. Titip berita Pak, rilis berita. Jadi nanti ketika ada apa-apa itu, kayak pas pelatihan di Nopo ya, tinggal ketik di Google, kita akan ingat mudah. Dan bagi organisasi akan memudahkan ketika LPG ada bukti rekam jejak digital bahwa kegiatannya itu dimuat di media massa. Enak sekali sebenarnya. Nah sekarang ada kegiatan bagus ya, tidak dipublikasikan, itu eman-eman yang menurut saya. Ya tidak harus berita sih, bisa YouTube ya sekarang ya yang mudah. Tetapi kan ini forumnya forum jurnalistik yang sudah agak sedikit ilmiah daripada YouTube. YouTube itu konten kreator sekarang nggak jelas. Asalkan videonya menarik, berbau kontroversi, seks sama lagi ya. Kalau kontroversi salah itu pasti
view-nya besar. Tapi kan kalau berita memang tujuan kita membuat masyarakat literat itulah, mulai informasi, edukasi, dan juga sarana berdakwah kalau bagi saya ya. Misalnya desa menyumbangkan mushaf ke Al-Quran ya, ke musola, itu bukan dalam rangka pamer Pak, tapi dalam rangka dakwah. Kenapa dakwah? Daripada berita diisi oleh berita-berita seks, pornografi, mending berita-berita positif. Itu nek kepentingan lain-lain bisa promosi, branding, apalagi pencitraan. Tapi itu kan urusan lain ya. Tujuan kita kan menginformasikan, karena tujuan ya ini kan panjenengan tidak citizen journalism, tapi saya anggap sebagai jurnalis itu ya mencari, menulis, melaporkan sebuah kegiatan menjadi sebuah berita. Seperti itu alurnya lah kira-kira. Dan saya sangat mendukung sekali nanti bisa kegiatan di rumah, di organisasi, di kampus bisa dikirim ke Pak Jamal atau ke redaksinya. Kalau Pak Jamal sibuk atau belum muat bisa dikirim ke saya. Nomornya saya tadi. Saya siap membantu tanpa harus membayar, kan enak sekali kan? Tanpa harus punya media. Pak Jamal sudah mendirikan berdarah-darah modal gitu loh. Tujuannya tidak lain ya untuk itu, biar masyarakat itu literat lah, mulai literasi dan mempublikasi kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Itu namanya jurnalisme progresif bahasa lainnya seperti itulah. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang ditanyakan atau nunggu 1-2 nanti bagus saya edit, saya publikasikan atau Pak Jamal publikasikan, monggo. Gitu. Tadi sudah saya sampaikan Pak, saya siap membantu untuk mempublikasikannya. Pak Jamal juga siap. Kalau toh nanti saya sibuk atau Pak Jamal sibuk, Pak Jamal bisa mengirim di email redaksi koran-koran yang ada. Nanti saya kasihkan. Tapi kan kadang nggak direspon. Berita sopo tidak jelas ya. Kalau dengan Pak Jamal saya kan sudah jelas ini. Pelatihan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi ke depan gitu loh. Makanya Pak Jamal ini menyiapkan SDM untuk menjadi bahasanya apa ya, kontributor. Pak Jamal kegiatan apapun, asal angle-nya menarik, kegiatan nggak mutu Pak. Misalnya kerja bakti, pentingnya apa kerja bakti ditulis berita. Tapi karena di situ ada keterlibatan misalnya masyarakat difabel, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus, menjadi menarik. Maka kan menjadi nilai beritanya kan menarik, bisa dipublikasikan. Atau kerja baktinya nyuwun sewu para tunanetra, piye carane itu. Meskipun kerja bakti tapi pesertanya itu menarik, unik, menjadi sebuah berita. Dan itu skalanya bisa nasional, tidak hanya lokal. Jadi nanti ya, silakan kirim berita dengan format tadi, foto dan teksnya ke saya atau Pak Jamal, monggo. Yang penting nanti sumbernya jelas sesuai dengan yang kami sampaikan atau kita diskusikan tadi. Kemudian ada nama penulis, jangan lupa di akhir tulis nama panjenengan yang inisial, Wahyuni, Retno atau siapa lah, Yono, Yudi, itu siapa monggo. Yang penting ada nama inisial ya. Nanti kita siap membantu mempublikasikannya. Bagi masyarakat yang tidak tahu, asalkan kita sudah dimuat di media itu, ketika dikirimi itu menganggap keren gitu loh. Padahal rasanya biasa banget bagi saya ya. Bahkan saya malah menghindari masuk berita saya, meskipun memproduksi berita tiap hari, hampir tiap hari itu memproduksi berita, baik saya sendiri, teman-teman, maupun di email saya. Saya itu sudah berhenti wartawan sudah 3 tahunan ini, tapi masih banyak email yang masuk, para humas, PR, hotel dan sebagainya itu masih masuk di email saya. Termasuk kemarin apa ya, Shopee, COD, Alkali, apa ya. Tapi dari situ teman-teman saya banyak Pak, PR ya, hotel, kemudian siapa di PR Garuda itu Mas Radit itu juga banyak teman-teman, karena itu ya salah satu efek berkah jadi wartawan itu di situ, kenalannya banyak, dari pejabat sampai orang bawah itu kenal seperti itu. Nah saya harap ini menjadi awal, nanti syukur-syukur Kabupaten Temanggung ini besar, SDM-nya mutu berkualitas, dan syukur-syukur bisa ikut standar kompetensi wartawannya PWI maupun AJI, tidak ada ya, PWI, Dewan Pers. Syukur-syukur nanti Kabupaten Temanggung ini bisa didaftarkan di media Dewan Pers.
Karena kalau undang-undang pers yang update ya, yang sesuai dengan Dewan Pers itu, yang berhak mendapat bantuan hukum dari Dewan Pers itu yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Ada media massa yang terverifikasi di Dewan Pers itu ada. Teman aja belum. Padahal real menggaji punya pemerintah, meskipun LPPR kan harus terverifikasi di Dewan Pers. Semarang aja baru beberapa ya, Ayo Semarang, Sinar Jateng, Suara Merdeka, Wawasan, dan beberapa. Ada verifikasi faktual, ada verifikasi administratif seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada masalah asalkan Undang-Undang Pers 99 itu sudah dilakukan. Artinya berita itu dilakukan secara tabayun, klarifikasi sudah selesai, berhak mendapat bantuan hukum maksudnya. Pak Jamal lebih paham itu, tadi sudah jelaskan. Tapi ketika nanti menimpa salah satu masyarakat nggak tahu, ada berita nggak terima terus dilaporkan ke ranah pidana, itu kan repot. Nggak paham alurnya bahwa ini adalah sengketa pers, bukan sengketa kriminal atau pidana. Jadi kadang saya beberapa kali mengalami seperti itu. Mungkin itu tak bisa. Silakan ada pertanyaan atau saya contohkan satu yang sudah bagus nanti diupload. Saya mewakili, mungkin ada yang tersampaikan berkaitan dengan pelaksanaan tesnya atau liputan di lapangan. Sedikit nanti kan setelah liputan juga dirangkai sebuah berita. Nah, pertanyaannya, jika kita itu tidak sempat untuk mencari berita, kemudian dapat berita dari media online atau Facebook atau Instagram berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah atau Polres maupun Polsek, kemudian kita salin atau kita masukkan ke media kita, itu bagaimana langkah atau caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan liputan di lapangan, hubungannya dengan income atau masukan atau proyek. Di sana juga banyak kadang yang menitipkan berita atau promosi lewat berita hotel dan sebagainya, rumah makan dan sebagainya yang didesain sebuah berita. Ini apakah ada standar atau ada semacam income atau semacam kesepakatan terkait dengan harga? Oke, tak publikasikan memang harus bayar kayak gini, atau seumpama mempublikasikan potensi desa atau potensi daerah dengan mendapatkan uang atau itu seperti apa dari praktek-praktek yang sudah ada atau yang teman-teman lakukan? Mungkin 2 atau 3 pertanyaan ini sebagai wakil dari teman-teman depan. Ya, terima kasih. Pertama tadi berkaitan dengan sumber berita ya. Kalau ini kan tadi sumber berita itu memang kita meliput atau mengikuti kegiatan itu jelas ya. Kegiatan seperti ini tidak perlu saling tempel lah atau copy paste. Prinsip pertama adalah selama kita menyantumkan sumber itu tidak ada masalah. Apalagi itu Facebook milik pemerintah, itu tidak ada masalah. Tapi kita mencantumkan sumber, biasanya berita yang di-share di media resmi milik pemerintah itu kan tulisannya bebas. Ditulis saja di akhir itu sumber atau source Humas, itu aja. Tidak ada masalah itu. Karena aslinya pemerintah itu justru mencari partner media yang mau menerbitkan secara gratis. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kan Humas tidak ada, Pak. Adanya sekarang Ortaker atau SOTK-nya kan ke Dinas Kominfo toh. Teman BIM kan sekarang udah Dinas Kominfo toh. Nah, itu yang menulis semuanya itu rata-rata orang-orang Kominfo sekarang, tidak lagi Humas. Ya Bu siapa? Kojoneki siapa? Bu Oro? Enggak, Bu Oro siapa? Comotonan gitu. Pramuka. Nah, ya. Bu Siska mau pensiun ini. Bu Siska dan kawan-kawan yang mengkoordinir, tapi yang nulis itu Mas Eko P, KP. Tidak ada masalah selama menyatukan sumber atau diubah-ubah aja, Pak. Seperti dinukil lah, seperti itu. Biasanya kan
yang sering dinukil media-media besar itu antara itu kan milik pemerintah, maka dia kan kantor berita, bukan kantor media. Kantor berita Antara itu memang dinukil pemerintah, dinukil oleh media-media besar, tidak ada masalah. Di belakang ditulis ANT. Tapi kalau mau resmi memang beli itu. Antara itu jual berita dan jual foto memang. Itu yang kedua. Yang ketiga, rata-rata saat ini ketika toko-toko besar itu malah sumbernya itu dari media sosial yang bersangkutan. Berita tenanan tau, habis somat nesu-nesu. Hal tersebut diungkapkannya seperti dinukil dari akun YouTube-nya, atau dari akun Facebook-nya, atau dari Twitter-nya. Nah masalahnya, apakah benar-benar kalau video jelas ya, tapi kalau Facebook, Instagram, Twitter, apakah itu benar-benar milik misalnya Gusmos atau Ketua PBNU, Ketua Muhammadiyah, kan belum jelas. Bisa jadi akun itu fake ya, buzzer ya, influencer ya, atau apa istilahnya. Nah makanya menurut saya ya pastikan akunnya itu aman dulu. Karena prinsip, ya ini sebenarnya tidak perlu saya sampaikan. Prinsip media online itu upload dulu, klarifikasi kemudian. Ini repot kalau seperti ini. Tapi ini wilayah pemilik media sebenarnya, bukan wilayah teman-teman semua. Teman-teman cukup menulis, mau ngirim rilis itu sudah cukup lah. Nanti kalau urusan seperti itu kan wilayah hukum juga. Nah oke itu ya. Bagi saya malah nggak masalah. Satu tadi yang penting kita menyambungkan sumber. Tetapi kalau bisa Pak, malah kita harus terkenal dulu. Terkenal ini penting. Meskipun Kabar Temanggung itu sebuah media lokal, tapi kalau bisa eksistensinya ini harus diviralkan kegiatan hari ini. Artinya Kabar Temanggung itu benar-benar ada, punya sekretariat, punya badan hukum, punya wartawan, dan punya susunan redaksi. Kenapa penting? Ketika nanti humas atau bukan humas ya, pihak protokoler sekretariat di DPRD maupun Pemkab itu mau mengirim berita tidak mengundang wartawan, itu mengirim email biasanya. Dan saya sudah mengkader hampir di seluruh Jawa Tengah. Saya sebut saja misalnya di Blora itu ada harianblora.com, itu sudah menjadi mitra Pemkab sudah 2 tahunan ini. Kalau ada berita humas pasti dikirim ke email karena sudah terkenal gitu loh. Dan setiap tahun mendapat THR parcel lah. Dan setiap tahun sebelum pandemi ya, ada jalan-jalan wartawan itu ke Bali kemana itu pasti ada uker itu. Enak sebenarnya kalau kita aksesnya ke sana. Tapi kan harus ada wartawannya real. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Harian Pemalang. Tapi sekarang pindah genius.com. Bahkan kemarin menjadi mitra KPU, mitra dinas-dinas, menjadi juara juga di lomba karya tulis kemarin di KPU atau TMMD di TNI itu. Karena mereka selain punya genius.com juga punya majalah Genius. Itu Pak. Jadi memang mereka bermitra tenang ke media ke jalur media-media itu atau ke pemerintah. Jadi yang penting itu update terus, SEO-nya bagus. Pokoknya ngetik Temanggung, kalau bisa Kabar Temanggung di atas, ngalah ke website Pemkab dan sebagainya. Nah itu kalau bisa, karena nanti pasti dilirik orang seperti itu. Meskipun ada wartawannya atau tidak, seperti itu. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan peliputan. Memang saya pribadi meskipun secara organisasi harokahnya di PWI ya, di SMSI, tapi secara idealisme saya itu lebih cenderung ke AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Teman-teman saya Abdul Arif sekarang di sekretaris AJI itu, dan senior-senior saya di Suara Nahdien yang online itu rata-rata memang AJI ya, termasuk yang digugat Rektor UNES saat berita plagiarisme itu Jaki Amali itu juga teman saya, itu juga AJI semua. Jiwa saya itu asalnya jiwa AJI, terlalu idealis ya. Kenapa idealis? Saya ketika liputan tuh menolak namanya amplop atau bahasanya apa ya Pak? Ya nggak menolak aslinya, tetapi menghindari lah namanya gitu. Tetapi kalau sudah ada MOU lebih aman Pak. Artinya MOU itu kalau dulu zamannya Pak Bibit, saya karena dulu masih aktif di Pemprovnya ya. Zamannya Pak Bibit itu satu berita itu 200 sampai 300 Pak, satu rilis ke media, dari radio, TV maupun media online. Tapi zaman Pak Ganjar 2 periode tidak ada, dipotong semua. Bahkan sekarang kan humas tidak ada Pak, pindah ke Kominfo.
Nah masalahnya, apakah acara bupati, wakil bupati itu ada transport atau ada goodie bag atau apa istilahnya? Gawat-gawat seperti itu. Saya kira sudah jarang. Tetapi kalau itu korporat, lembaga bisnis, hotel dan lain sebagainya, editorial untuk branding, maksudnya masuk ke berita editorial, malah bisa itu, asalkan kita memang dekat dan komunikasi. Karena berita editorial itu sebenarnya memang ya, karena saya dulu pernah magang di Klasika Kompas ya. Klasika Kompas itu khusus berita tapi promosi. Jadi memang mempromosikan produk tertentu atau program tertentu atau program yang bonafit ya tentunya ya. Itu memang ada harganya. Tetapi kan kita yang penting menurut saya perkuat SEO, berita media kita terkenal dan memang benar-benar ada orang di lapangan, nanti akan mendatangkan kepercayaan publik dan nanti kita bisa MOU untuk mendukung publikasi yang bersangkutan. Sebenarnya banyak sekali ya, terutama Pak di event-event politik. Misalnya saya tahun kemarin mendapat tawaran membackup berita calon DPD X atau DPR RI X, itu dikontrak Pak berapa juta. Ini saya sudah gak kuat gitu loh. Artinya tak serahkan yang lain yang memang medianya kuat, timnya benar-benar kuat untuk memproduksi isu tiap hari. Nah ini bergantung setiap teman-teman. Kalau kesana sangat mudah dan tinggal MOU saja. Nah saya nggak tahu harga untuk satu kali rilis itu berapa, tapi biasanya kontraknya bulanan atau tahunan seperti itu. Jadi itu memang peluang juga. Artinya ini kan dibutuhkan orang yang nalar bisa nulis, nalar jurnalistik ada, tapi juga punya nalar bisnis, hukumnya kuat, pasti akan aman itu. Dan saya kira ini peluang juga. Sudah punya media sendiri, punya pengacara sendiri, punya LBH, jaringan kuat Pak. Itu bisa menguasai permediaan di Temanggung gitu Pak. Saya kira lebih aman, Kabar Tembakau saya kira lebih sudah punya modal, kapital modal yang sangat kuat itu. Jadi teman-teman ketika liputan di lapangan itu juga aman secara hukum dan secara modal pengetahuan literasi jurnalistik dan persnya juga kuat. Nanti mungkin ini forum pertama ya, nanti kita bisa diskusi lagi di forum yang lain. Nanti kita banyak sharing soal itu. Itu yang mungkin jawaban saya. Yang paling penting tahap awal ini perkuat sistem redaksinya, medianya, mungkin CEO-nya, dan mengenalkan Kabar Temanggung ini ke semua SKPD maupun ke masyarakat luas. Saya yakin minimal kalau sehari update 1 bahkan 5 itu SEO-nya bagus loh. Daripada yang lain yang memang, karena hampir semua wartawan, ya tidak semua sih, hampir rata-rata wartawan itu membuat media sendiri dan gampang. Pak Jamal saja sudah mendirikan dan mengundang teman-teman di sini. Artinya tinggal perkuat manajemennya, SDM-nya, mutunya, jejaringnya dan lobby-lobby yang bisa menghidupi teman-teman yang lain. Karena teman-teman di sini tidak, ya saya menyebut belum bonafit ya, tapi ke depan potensinya besar. Karena Temanggung belum ada satupun media lokal yang serius keredaksiannya. Rata-rata hanya wartawan punya berita turahan ya, punya berita turahan ya. Kalau ini kan benar-benar serius ini. Bahkan membuat pelatihan bener loh ini. Itu Pak kira-kira tanggapan dari saya. Mungkin ada masukan ataupun sharing lagi, moga kita terbuka. Tapi saya tunggu tetap beritanya loh ya ini ya. Beritanya tetap saya tunggu ini. Mas, ini masalah berita tadi tuh Mas. Kalau kita mengirimkan berita lewat bantuan dengan pada Pak Habib itu, misalnya tandanya kalau kita tahu ini berita ini sudah dipublikasikan itu apa Mas? Buktinya kan ngirim lewat bantuan ini sudah kita akan tahu kita mau. Ya pertama langsung dibuka webnya Pak. Jelas, kalau dibuka webnya akan sudah tampak beritanya. Karena kalau berita yang terupdate terbaru kan biasanya di atas, pasti terdeteksi di publikasi atau tidak. Yang kedua, dipastikan kepada yang dikirimi atau yang dijapri, sampun dipublis dapat direct itu aja. Tapi yang jelas kalau mungkin sibuk ya, karena faktor kesibukan juga, langsung dicek aja di websitenya atau di medianya itu. Ada ya? Ada memang. Kecuali memang
lewat email. Kadang lewat email itu diberitahu lewat email. Berita sudah kamu publikasikan, misalnya di email seperti dan linknya, URL-nya ataupun linknya lah ya, seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu, diverifikasi lewat medianya, dilihat langsung atau ditanyakan kepada yang dikirimi. Sudah diupload, dipublish atau belum? Seperti itu. Ya sebenarnya tidak ada kadaluarsa, cuman kan kita harus berita ini kan sangat deras ya. Bahkan 1 detik itu bisa, detik.com itu kan tidak detik itu, second, di bawah detik apa ya. Acara belum selesai itu sudah 3 berita. Dan itu sudah saya lakukan sejak dulu, zaman saya masih memiliki BlackBerry harganya 3.300.000 saat itu ya. Cepat memang. Nah, kalau untuk yang umum, karena kita tidak dikejar waktu oleh redaksi, tidak dikejar deadline oleh pihak redaksi atau pemilik media atau yang menugaskan kita, ya 1 hari lah. 1 hari lah minimal. Karena kalau di berita online kok 2 hari baru diupload kan ya lucu gitu loh. Sudah basi lah bahasanya gitu loh. Ini saya 1 hari. Maka ketika saya acara itu sudah siap-siap berita dulu. Acaranya 5W1 kan gampang. Di mana, pembicara siapa, hari apa, tanggal apa, yang menggelar siapa, tinggal nanti kutipan dari pembicara. Nah, jadi sudah ada skemanya, tinggal plus gitu aja, cepat. Sebelum acara dimulai itu sudah nyicil, tapi kan tahu skemanya. Kalau teman-teman nggak mengikuti pelatihan kali ini kan mungkin nggak biar sebenarnya kan bingung gitu loh. Nah ini mumpung kita belajar bersama ya dimanfaatkan. Nanti saya tunggu sampai jam 1 atau setengah 2 harus segera upload. Bahkan tadi kalau sudah terbiasa aslinya sudah bisa langsung. Ya paling telat 1 hari lah, 1 hari bukan 2 hari ya. Kegiatan hari ini paling lambat ya maksimal nanti malam. Kecuali memang untuk kepentingan update pagi. Biasanya kegiatan di atas jam 8, jam 7 itu untuk kepentingan besok pagi. Karena pagi kan biasanya kegiatan juga jarang atau nanti lebih jam 9, jam 10 acara berita itu baru update kan seperti itu. Kecuali memang cetak itu target masuk ke redaksi itu maksimal jam 2 atau jam 3 dulu di Jateng Pos, Jateng Express dulu saya seperti itu, atau di Harian Pelita dulu seperti itu. Tapi kalau detik online ataupun yang memang cyber ya 1 hari kegiatan selesai ya sudah kita kirim. Bahkan belum selesai kita kirim seperti itu. Maka belum selesai sampai berita ini ditulis, ada yang seperti itu. Sampai berita ini ditulis kegiatan masih berlangsung dan akan dilanjutkan dengan bla 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 seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan ketika ada informasi yang terpotong atau terputus. Lah kan sampai berita itu ditulis, berita itu naik seperti itu. Mungkin itu ada yang lain monggo. Ya kutipan saja oke, cuman kan untuk mengantarkan kan harus diberi dalam rangka bla 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 ya seperti itu. Bisa itu. Yang penting memang kutipan itu, tapi kan kutipan itu nek kutipan tok kan maksudnya dia kan mau baca juga tidak terstruktur gitu maksudnya. Nek tadi kan ada lead, ada body, ada ekor, apotel kan terstruktur enak dibaca. Meskipun aslinya ya ditulis yang ora mungkin, Pak. Makanya inti-intinya saja. Jadi satu kegiatan tuh 5 jam. Beritanya kan hanya 4 paragraf kan merangkum semua atau hanya angle-nya saja. Ini mungkin belum saya jelaskan ya. Angle itu salah satu sudut pandang penulis berita melihat dan membahasakan kegiatan itu. Gampangnya gitulah angle itu. Atau sudut pandang, angle. Ibarat orang motret, itu kan butuh angle ya. Wongnya welek, ora ayu atau kukule akeh, ganteng ngono kae. Ketika angle-nya bagus, itu kelihatan gagah, kelihatan cantik kok. Kan bergantung angle. Dalam menulis berita pun sama. Acaranya apik pun, pembicaraannya nasional, Profesor Dr. Haji dan sebagainya. Tapi saya nulis berita elek dulu ya elek. Acara sesederhana apapun, tapi kalau kita membahasakannya dengan menarik, sudut pandangnya pas, itu berita itu akan berbobot. Kan seperti itu loh. Maka tadi nih contohnya ada seminar, dosen itu ngomong sama mahasiswa dalam mengerjakan skripsi itu mahasiswa itu jangan pelit sama mahasiswa yang lain. Nah
Langsung saya tangkap, saya potong jadi judul berita. Guru besar UNES titik 2, mahasiswa dilarang pelit. Nah, itu menarik. Pelit-pelit opo kan tidak dijelaskan diisi. Nah, itu contoh angle. Kita hanya mengutip satu titik atau satu sudut pandang yang mampu menggiring satu opini. Ya keseluruhan ya pegel itu namanya PU nyatet hasil rapat, bukan nulis berita. Dan nulis berita ya tadi 5W1H dengan angle tertentu, silakan bos. Atau dirangkai secara umum. Dalam kesempatan itu dijelaskan banyak hal tentang dunia jurnalistik, mulai pengertian berita, jenis berita, cara menulis berita dan sebagainya. Itu kan sudah mewakili isi. Tidak perlu dijelaskan berita adalah, opini adalah, penjelasan perbedaan berita dengan opini adalah yo penting, tapi kalau kebanyakan enggak, malas juga orang baca kalau terlalu banyak. Makanya saya membatasi strike news itu cukup 4 sampai 5 paragraf gemuk. Satu paragraf itu 5 sampai 8 baris. Gampangannya gitu. Itu kalau di Microsoft Word ya. Tapi kalau di HP ya sesuaikan dengan di memo atau catatan notes-nya itu seperti itu. Oke, itu kira-kira ada yang lain enggak? Satu berarti berita tadi dasar hukumnya 5W1H itu sebagai dasar untuk menyampaikan masalah tadi. Jadi penulisannya kan tadi sudah tidak disampaikan dengan tadi dan judul atau kondisi masyarakat dan sebagainya. Tapi yang penting dasar hukumnya itu yang ini sama 5W dasar itu dasar ya. Nah, terima kasih. Ya, Apakah boleh tidak ada 5W1H? Aslinya boleh, Pak. Tetapi lebih sempurna, lebih aman ketika 5W1H karena itu sudah backup di pedoman ataupun keilmuan komunikasi maupun di Dewan Pers. Karena itu sudah dibakukan. Kan di online itu kadang coba lihat Detik atau di Tribun yang sekarang nyanyi Detik dan Viva ya. Itu kan kadang hanya 3W1H. Tidak ada masalah sebenarnya. Cuma dia running, Pak. Running dalam arti selain berita itu ada berita-berita yang lain. Kadang-kadang baca berita lain itu sebenarnya satu berita itu tidak tuntas karena dia ngejar view. Itu sudah politik CEO itu engine motivation itu. Tapi kalau ini kan hanya satu berita, nggak usah lah kita running ribet, Pak. Makanya harus 5W1H. Kecuali kalau Viva, kemudian Tirto dan sebagainya. Tirto malah dalam itu kajiannya sudah ilmiah. Tirto itu kayak baca buku kalau Tirto. Tapi kalau hanya Tribun News, Detik itu kan kadang hanya 4W1H. Cuma dia berseri. Ada berita lain yang nanti melengkapinya. Jadi kalau membaca satu berita itu tidak cukup, diarahkan untuk membaca yang lain. Karena memang kepentingan agar dibuka terus gitu, Pak. Tapi kalau kita hanya satu kali berita, ya sudah satu kali aja yang harus memenuhi 5W+1H seperti itu. Jadi memang ya aslinya fenomena media massa atau cyber ini banyak temuan yang memporak-porandakan teori jurnalistik sebenarnya, Pak. Termasuk tadi menukil akunnya Gus Yakut atau Gus Yusuf melalui media sosialnya dianggap itu pendapat pribadi, jebol akunnya kan repot juga seperti itu. Maka kalau bisa ya itu nanti aja, itu tahap sudah mahir gitu. Ini yang penting kita dasar dulu aja yang lebih aman seperti itu kira-kira. Mungkin itu ada lagi, ini kayaknya semangat diskusinya juga kencang ya. Nanti saya harap diimbangi dengan nulisnya ini, Pak. Monggo. Jam berapa, Pak? Oke, kita lanjut ya. Kita sembari nunggu waktu. Sesuai dengan yang sudah diamanatkan, saya sedikit akan menyinggung tentang artikel populer maupun artikel ilmiah. Jadi kan berita itu intinya kegiatan yang memang real terjadi dan murni kita menulis itu berdasarkan fakta. Fakta itu benar-benar terjadi dan bukan opini atau pendapat kita.
Nah yang kedua ini namanya artikel yang genrenya adalah populer, itu kebanyakan adalah tulisan yang berangkat dari opini pribadi, meskipun nanti didukung oleh teori, data ataupun pendapat pakar. Nah kalau berita rata-rata memang tidak ada honornya, kecuali wartawan memang dibayar medianya ya. Tapi kalau artikel media massa ini memang ada yang ada honornya, ada yang tidak. Nah saya sampai hari ini itu masih menulis ya opinion writer lah istilahnya, penulis opini di beberapa media massa. Salah satunya di detik.com, ayosemarang.com, ide.id, Mata Banua, kemudian Tribun Jateng dan sebagainya. Nah kalau opini ini memang agak serius dan berat, tapi minimal strukturnya hampir sama Pak. Strukturnya itu hampir sama. Coba nanti Anda baca, ketik di Google manusia glowing, kan muncul tulisan saya, itu tapi esai ya. Manusia glowing ya, itu contoh esai ataupun opini yang saya tulis. Atau yang kemarin terbaru di Detik itu manusia, media dan serigala sosial ya. Itu juga artikel populer. Nah, artikel populer ini yang paling penting adalah satu, berkaitan dengan isu-isu kekinian, harus up to date, sama seperti berita. Misalnya yang ini up to date apa? Yang hari ini up to date isu nasional apa kira-kira? PPKM. Selain PPKM itu kan isu-isu tentang sosial ya. Tapi kalau panjenengan di konsen di hukum, di politik, di sosial budaya, isunya pasti berbeda-beda. Kalau PPKM itu umum sosial ya, politik lah ya. Tapi kalau pendidikan bisa jadi pembelajaran daring masih isu juga, ataupun kebijakan yang merenggut siswa tidak bisa belajar tatap muka ataupun yang lain. Mungkin isu-isu hukum juga lain lagi, isu-isu politik demokrasi lain lagi. Tapi rata-rata yang laku dijual itu ya isu-isu politik memang Pak. Nah maka untuk artikel populer ini yang paling penting satu, isunya aktual. Yang kedua, kita menulis sesuai dengan tujuan medianya. Nah yang ada honornya itu, kalau Detik, saya belum tahu Detik yang tahun ini, karena dulu saya terakhir nulis 2018-19 ya. Dulu saya masih 500.000 Detik, tapi memang susah, karena yang nulis di situ juga pakar-pakar, memang pakar-pakar, pejabat publik. Nah yang paling gampang itu Tribun Jateng. Tribun Jateng itu 200.000 setiap hari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu. Hari Selasa itu khusus guru, hari Kamis itu khusus mahasiswa. Nah rata-rata mahasiswa saya pribadi itu ketika tugas kuliah itu saya wajibkan menulis di media massa Pak. Dan bersaing dengan ratusan mahasiswa di Jawa Tengah. Nah caranya nulis, satu sama seperti nulis berita, tapi nulisnya di Microsoft Word. Karena nanti kita kirimnya lewat email, tidak jabri lewat WA. Di Microsoft Word yang paling penting adalah judulnya. Judulnya ini tidak terlalu panjang. Saya membatasi maksimal yang 4 atau 3 kata. Beda dengan berita. Kalau berita kan agak fleksibel ya. Bisa 5 kata, bisa 6 kata. Misalnya contoh tulisan saya yang saya sebutkan tadi adalah manusia glowing tadi. Itu kan saya menggambarkan bahwa manusia itu yang glowing itu atau cahaya nur itu kan sebenarnya yang fisik saja. Dicek aja nanti manusia glowing itu muncul nanti di Google itu. Di Ayo Semarang kalau nggak salah. Ini contoh artikel populer. Jadi pertama nulis judulnya, kemudian nulis oleh nama kita. Judul manusia glowing oleh namanya Suyadi. Bawahnya ditulis namanya afiliasi atau lembaganya, misalnya urgensi pengelolaan dana desa misalnya oleh Suryadi, kepala desa Bajarjo, Kabupaten Temanggung. Itu aja. Jadi ada afiliasi langsung jelas. Baru nanti paragraf pertama, kedua dan ketiga itu nih masalah selama ini dana desa dikelola dengan tidak baik, bla 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 bla. Nah, boleh pendapat pribadi ngomong, saya ngomongnya tidak masalah, tapi kalau bisa berbasis data.
menurut survei BPS tahun ini disebutkan bahwa itu kalau artikel. Kemudian yang itu lead ya. Kemudian yang body diberi subjudul kecil, Sengkarut Dana Desa. Nah, sekitar 4 sampai 5 paragraf. Yang terakhir solusi lah. Kita mengkritik, menyuguhkan data, tapi juga diberi solusi di akhir. Urgensi pengelolaan dengan baik atau good governance misalnya. Nah, di situ solusi dari masalah yang panjenengan uraikan tadi. Jadi skemanya seperti itu, panjangnya sekitar 2 halaman A4 atau 5.000 karakter ya. Tapi ini memang agak berat kalau nggak terbiasa. Tapi yang jelas panjenengan sudah tahu antara artikel populer dengan berita. Kalau artikel populer kan tidak berita. Artinya ketika ada gugatan atau tanggapan itu murni pendapat penulis, opini penulisnya. Kalau berita kan tidak. Berita kan berbasis data, ada sumbernya, ada narasumbernya, 5W1 itu aman. Tapi kalau opini, ketika ada bukan gugatan sih saya jarang, hanya counter opini itu pasti ada yang ditujukan kepada penulisnya. Panjenengan bisa buka aja kolom detik itu muncul tiap hari, kecuali hari Sabtu dan Ahad, kadang meskipun juga update ya. Itu juga seperti itu. Memang opini ini rubrik khusus di media massa yang disuguhkan dari Senin sampai Sabtu biasanya ya. Tapi rata-rata yang online itu sudah menguasai hari ini. Kalau dulu hanya cetak Pak di Kompas, Tempo, Jawa Pos, Seputar Indonesia, Media Indonesia, Harian Pelita, apalagi ya, dan sebagainya lah koran-koran. Tapi sekarang rata-rata di online. Nah, Kabar Temanggung ini membuka enggak untuk rubrik opini? Kalau membuka ya panjenengan nulis dikirim ke redaksinya gitu aja. Gampang, skemanya bebas, tidak seperti berita yang harus ada pendapat narasumber, pemimpin umumnya itu tidak seperti itu. Tapi cukup dengan pendapat pribadi kalau bisa didukung dengan teori maupun data. Misalnya begini. Selama ini korupsi dana desa di Kabupaten Temanggung sangat tinggi. Itu kan opini. Terus ditambah kalimat berikutnya yang berupa data, Pak. Menurut data KPK tahun 2020 ada 19 kades ditangkap karena kasus korupsi. Diberi sumber dalam kurung kompas.com sama seperti penulisan hari tadi. Kompas.com, 15/7/7/2021. Jadi itu sumbernya adalah di kompas.com tanggal 15 Juli 2021. Nah, artinya kita nggak salah kok. Itu bukan opini lagi, tapi pendapat yang didasarkan pada data. Karena tadi kan kita ngomong selama ini korupsi dana desa di Kabupaten Temanggung tinggi. Menurut data KPK ada 9 kades yang tersangka kasus korupsi. Terus diberi sumbernya. Nah, artinya kan ada opini lagi. Tapi kita membahasakan argumen berdasarkan data. Ya sama kan nulis artikelnya kalau mahasiswa makalah. Tapi sebenarnya lebih simpel artikel populer karena hanya 2 paragraf dan ini lebih sulit, Pak. Saya kebetulan dinilai orang yang mampu menulis artikel populer, berita, artikel ilmiah, jurnal. Tapi sastra saya masih belajar, kecuali cerpen. Saya belum punya karya cerpen yang dibukukan. Kalau puisi sudah punya. Biasanya kalau orang akademisi murni itu nggak bisa nulis artikel populer, apalagi berita. Ora iso sangat. Tapi kalau dari saya ya, dari dulu aktifnya di artikel populer, kemudian jadi wartawan, jadi akademisi. Semuanya saya lampaui semua dunia itu dan saya insya Allah nggak bodoh-bodoh amat kalau nulis ketiga genre itu. Karena kalau bisa nulis artikel populer, nulis artikel ilmiah itu susah. Karena harus ada rujukannya, datanya, ada kaidah selingkungnya, author guideline kalau bahasa jurnal itu. Nah kalau artikel populer bebas, monggo silahkan, yang penting ada data, ada pendapat pakar.
Jadi itu kira-kira. Silakan nanti kalau mau belajar diketik saja, saya bisa membantu, nanti bisa disimulasikan. Memang ini forum khusus dan harus berbasis praktik juga, dan saya harap pengenalan dasar tentang artikel populer ini juga dipahami bahwa menulis artikel itu lebih banyak ke opini, kalau berita lebih ke realitas ya, atau fakta. Nah masalahnya, saya dulu mengkader orang itu, saya kenalkan opini dulu, sehingga ketika menulis berita rasanya opini gitu loh. Salahnya saya dulu, saya anggap kan mereka sama seperti saya ya, bisa mampu menempatkan ini berita atau ini opini. Ternyata tidak. Saya membaca ini berita opini gitu loh. Makanya saya inginnya itu menulis berita dulu biar clear, kita mengungkapkan fakta real di lapangan. Baru ketika sudah pintar mengungkapkan fakta, kan ibaratnya opini kita tertahan selama ini. Silakan nulis opini gitu loh. Nah, makanya saya harap ini kalau saya jelaskan detail malah pemahamannya buyar ini menurut saya. Nah, mending kuasai berita dulu. Kalau misalnya besok-besok atau mau belajar virtual sama saya, monggo, saya mau buka diri. Silakan nulis, nanti saya komentari. Jangan tanya toh. Kalau saya tidak ada produk, susah untuk mengomentari. Gampangnya ada produk, saya komentari seperti itu. Karena kalau nulis artikel dan opini digabung, bagi yang tidak terbiasa, nanti akan susah. Nanti malah berita rasa opini. Ya tadi kan ini rasa opini semua aslinya. Wong tidak ada kutipan langsung ya. Akhirnya dalam kesempatan itu disampaikan pula bahwa tata cara menulis berita itu dimulai dari bla bla bla, terus kutipan. Pertama bla bla bla, tanda petik ujar dia, itu namanya kutipan langsung ya, menunjukkan itu sebuah berita. Tapi kalau opini tidak perlu seperti itu Pak, monggo saya ngomongnya. Tapi ya terstruktur, sistematis, ilmiah layaknya artikel ilmiah. Itu aja. Jadi nanti panjenengan minimal mampu membedakan ketika ada orang nge-share ini berita atau opini ya. Mampu membedakan gitu loh. Kalau itu opini ya bisa digugat personalnya, karena kadang media itu ya, opini itu ya isi di luar tanggung jawab redaksi. Kalau berita kan melekat, ya redaksi ya kontributor atau wartawannya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, sederhana itu aja, karena kalau opini memang perlu waktu khusus. Monggo Pak. Jadi itu masalah opini ataupun berita yang publik akhir-akhir ini tentang kabar opini ataupun berita, mohon penjelasan untuk bulan-bulan ini aja di medsos ataupun di ya tadi kalau isu yang strategis menurut saya sesuai kepakaran atau sesuai posisi. Menurut saya kalau misalnya mahasiswa ya idealisme dunia pendidikan atau apalah. Kalau misalnya panjenengan aparatur ataupun aktivis hukum atau perangkat ya mungkin ngomong birokrasi, ngomong kesejahteraan sosial, ngomong politik desa, ngomong kebijakan desa, ngomong potensi desa, itu bisa Pak. Nanti dihubungkan dengan isu yang terkini, misalnya potensi kemandirian masyarakat desa di era pandemi PPKM itu membuat misalnya makanan ringan, itu bisa ditulis Pak. Jadi strategi kemandirian masyarakat desa di tengah pandemi itu bisa, seperti itu judulnya ya kira-kira. Kalau misalnya yang aktivis hukum ya bagaimana penegakan hukum di masa PPKM atau pandemi. Jadi ini menurut saya, kalau saya nulis hukum bukan bidang saya, meskipun tulisan saya lintas tema, tetapi lebih expert gitu kan ngomong pendidikan gitu. Saya ngomong tentang dana desa, ADD nggak mudeng, saya bukan kepakaran, panjenengan yang lebih paham ya. Jadi nulisnya sesuai sekitar itu aja, karena nanti afiliasi oleh misalnya Yasman atau Soekarwi, kepala desa bla bla bla, itu kepala desa nulisnya tentang desa kan lebih legitimate gitu loh, daripada saya yang ngomong dosen ora cetha dana desa ra mudeng gitu, kecuali peneliti dana desa. Nah, kalau saya lebih ke kultur potensi desa ya, lebih ke teori lokal. Teori lokal itu dalam antropologi ada 3, mulai dari local knowledge, itu kecerdasan pengetahuan lokal, kemudian ada lokal genius, kecerdasan lokal, yang terakhir adalah lokal wisdom, kearifan lokal. Pakai teori 3 itu saja, panjenengan bisa nulis apapun tentang desa panjenengan. Nah, artinya
meskipun opini Pak, tapi ditulis dengan konstruksi teori atau bangunan teori. Ketika orang baca, wah keren tulisannya. Tidak hanya melulu pendapat penulis, melulu pendapat pribadi. Mungkin itu yang bisa saya respon. Tapi yang jelas, meskipun tidak isu nasional, tapi diserempet-serempetkan dengan isu global. Biar nilai tawarnya atau orang redaksi membaca itu layak dikonsumsi semua masyarakat, tidak hanya masyarakat Temanggung misalnya, atau masyarakat Jawa Tengah, tapi masyarakat secara luas. Seperti itu. Mungkin itu ada yang lain, monggo. Nggak ada yang lain? Ya silakan, terakhir dari saya nanti setelah ini atau setelah istirahat, saya tetap menunggu beritanya. Tidak harus yang disampaikan Pak Jamal dengan saya yang ditulis berita, tapi nanti yang pemateri selanjutnya ini bisa dijadikan bahan berita. Ada satu kegiatan, satu pemateri itu kan banyak. Saya tadi kan ngomong berapa ratus kata sih, banyak atau tadi. Nah itu silakan dijadikan bahan berita. Kenapa? Karena ciri khas wartawan itu cerdas Pak. Karena apa? Setiap hari itu memproduksi informasi, memproduksi kata dan menyerap banyak pengetahuan. Kayak gini kan nyuwun sewu kita tetap sharing ya. Saya kan tahu ini. Artinya ketika kita dituliskan itu juga otak itu berpikir. Tapi kalau orang nggak pernah nulis, nyuwun sewu pasti pengetahuannya ya tumpul. Karena jelas itu rumusnya kan. Kalau dalam teori literasi ya kita tidak seperti Nabi. Kalau Nabi kan al-ilmu fi sudur, la fi sudur. Itu hanya berlaku untuk Nabi. Karena Nabi al-Umi, Nabi itu tidak bisa baca tulis. Maka pengetahuan dari Allah ke Muhammad itu tidak lewat tulisan, tidak lewat bahasa. Karena fi sudur gitu. Kalau kita fi sudur lewat tulisan kan gitu. Itu kira-kira ya untuk dalam kenapa wartawan itu update informasinya, pengetahuannya lebih di atas rata-rata dengan yang lain. Karena ya tadi setiap hari bermain dengan informasi, kata, data, pengetahuan yang dituliskan itu jauh lebih mendapatkan pengetahuan yang mengendap. Sama lah mahasiswa ketika kuliah tidak menulis itu pengetahuannya mudah hilang. Beda dengan yang ada apa-apa ditulis, itu pasti beda. Apalagi ini ditulis dengan bahasa dan skema yang lebih terstruktur. Itu saya kira lebih mengendap di ingatan maupun di pikiran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Yang jelas saya mendukung, apresiasi, siap bersinergi membantu LBH maupun Kabupaten Temanggung dan sahabat Bapak Ibu semua, karena ini juga bagian dari penguatan sumber daya dalam bidang literasi. Dan pemerintah saat ini sedang fokus di 3 aspek tentang penguatan mutu manusia ya, atau lewat pendidikan, yaitu yang pertama literasi, yang kedua numerasi, yang ketiga adalah sains. Nah, lewat kegiatan kali ini minimal LBH maupun Kabupaten Temanggung sudah melakukannya melalui aspek literasinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir saya tunggu beritanya, tetap saya tunggu, karena saya percuma kalau memberikan sebuah informasi atau materi hanya numpang lewat, harus ada produknya, karena ini lebih teknis. Dan nanti saya lewatkan Pak Jamal atau saya. Begitu guys, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sampaikan kepada Pak Widwa Ibda atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai bahan penutup, saya memberikan sertifikat dan tolong difotokan sertifikat. Jadi nanti para peserta juga akan melihat sertifikat seperti ini. Kemudian materinya ada di belakang. Cuma kita buat file elektronik, jadi print sendiri-sendiri, cetak sendiri-sendiri. Tapi sudah ada stempel dan tanda tangannya. Sebagai bukti pernah lah. Memang faktanya pernah dan andaikan menjadi bagus kan, yo pernah, yo memang dipraktekkan. Mungkin itu. Setelah ini kita istirahat, makan dan sholat. Sudah kita sediakan dan barang-barang makan sembari nunggu materi dari Mas Radian Temanggung TV. Beliau agak telat karena ada Pak Gubernur datang ke Temanggung. Mungkin sekalian kita agak molor istirahat. Itu yang dapat saya sampaikan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.